Oke, pada kali ini aku mau sharing terkait dengan Maxen, analisis Maxen. Maxen sendiri ternyata itu singkatan dari maksimum entropi, di mana dia merupakan kecerdasan buatan yang bertugas untuk memprediksi di mana suatu makhluk hidup berada berdasarkan petunjuk lingkungan. Jadi, Maxen ini untuk mengetahui nih suatu spesies ini kemungkinan bisa hidupnya tuh di area yang mana aja sih, atau habitat yang cocok buat dia tuh yang mana sih gitu. Makanya dalam vaksin ini kita butuh data titik koordinat atau titik kehadiran si spesies ini, bisa dari yang sudah diambil datanya atau mungkin bisa menggunakan data yang terkumpul dalam suatu website atau apapun itu seperti GBIF ataupun teman-temannya. Kemudian ada juga variabel lingkungan. Variabel lingkungan ini disesuaikan nih sama si spesies yang mau dicari tahu habitatnya. Misalnya, oh ternyata si spesies ini bisa hidupnya tuh biasanya di ketinggian, harus tutupannya hutan, kemudian mungkin harus eh, suhunya yang cukup lembab dan lain-lainnya. Jadi variabel lingkungan ini nggak dibatasi ya harus berapa sih yang digunakan. Tapi alangkah baiknya sih lebih dari satu ya yang digunakan variabel lingkungannya supaya ketahuan nih si spesies ini benar-benar cocoknya karena pengaruh apa dalam lingkungannya. Oke, nanti tampilan si Maxen ini kalau kita buka akan seperti yang ada di gambar kanan ini. Di mana nanti yang titik koordinat itu akan dimasukkan di bagian dalam samples. Nah, untuk yang titik koordinat ini format filenya itu CSV. Oke, kemudian untuk yang variabel lingkungan ya nanti akan dimasukkan ke dalam bagian environmental layers. Jadi untuk si variabel lingkungan ini file formatnya itu bentuk ASC. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada features dan yang teman-teman lainnya. Nah, untuk features ini sendiri, ini seperti analisis apa yang mau digunakan. Apakah bentuknya linear, atau bentuknya parabola, atau yang lain-lainnya. Nah, tapi si Maxine ini juga bisa menganalisis nih, kira-kira menggunakan apa yang paling cocok dari data yang kita gunakan. Makanya biasanya akan terkliknya yang auto aja. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada create response kurva. Jadi kurvanya ini, sorry. Jadi kalau kita klik ini nanti akan diberikan nih respon dari kurva yang kita analisis. Kemudian big picture of predictions. Jadi nanti kalau kita centang akan menghasilkan sebuah gambar analisisnya, tapi biasanya dalam bentuk PNG. Kemudian ada Dojik Knife to measure variable importance. Kalau kita klik, nanti akan diberikan sebuah diagram batang di mana dikasih tahu nih variabel mana sih yang paling sesuai untuk si spesiesnya itu. Terus untuk output formatnya, output format ini semacam untuk memberi angka nilai probabilitasnya. Jadi nanti di dalam hasil maksen ini ada angka-angka biasanya dari 0 sampai 1 sampai 99 atau yang lainnya. Nah, dia itu ada macam-macam pilihannya. Tapi yang paling sering dipakai itu logistik atau clock. Nah, tapi untuk yang paling sekarang yang paling direkomend ada si clock. Nanti kita coba tunjukkan. Terus sama ada output file type. Nah, aku biasanya menggunakan file ASC. Kenapa? Karena file ASC ini nanti bisa dibuka dalam QGIS atau ArcGIS. Jadi nanti peta mentahan yang mau kita utak-atik itu dari si file ASC-nya ini.
Oke, terus sama output directory. Nah, jadi nanti sebelum menganalisis, kalian buat dulu folder judulnya misalnya output. Nah, nanti di browse di bagian yang ini, kalian pilih si folder output itu. Jadi supaya nanti hasil analisis Maxennya terkumpul dalam folder output itu. Nah, nanti hasilnya cukup banyak dari hasil analisis Maxen. Kemudian kalau untuk projection layer directory, yang aku baca, karena aku belum pernah coba pakai yang ini, jadi kita misalnya menganalisis di wilayah Jawa. Nah, tapi kita juga pengen lihat nih kalau di wilayah Sumatera atau mungkin Kalimantan atau yang lainnya kayak gimana sih? Nah, itu bisa pakai bagian yang projection layer directory ini. Oke, mungkin coba kita langsung analisis aja ya. Kita ke file Maxen. Nah, oh ya, untuk menaruh file Maxen ini ya mau di running, sebisa mungkin sedikit saja masuk ke dalam folder-foldernya. Kayak aku taruhnya di Windows C, kemudian langsung aku bikin folder analisis Maxen. Kenapa? Karena Maxen ini cukup tricky ya, karena mungkin dia eh, semacam coding lama. Jadi dia tuh nggak bisa yang terlalu bertumpuk-tumpuk filenya. Jadi jangan terlalu banyak folder di dalam folder. Oke, ini analis Maxen. Terus juga saat penamaan, hindari menggunakan spasi. Jadi bisa diganti spasinya dengan underscore atau mungkin titik, koma, atau yang lainnya. Karena kalau misalnya penamaan yang menggunakan spasi, kemungkinan besar Maxen tidak akan bisa membaca file tersebut. Itu biasanya kayaknya akan gagal error untuk di running. Oke, kita coba buka Maxennya yang sudah di-download dan juga sudah menginstal Java-nya. Pilihnya yang paling atas ini nih. Oke, nah terbuka seperti ini. Terus kita coba ambil data spesiesnya. Nah ini ya, sudah CSV. Oke, ini spesies yang dimasukkan, kemudian variabel lingkungannya. Nah, karena variabel lingkungan ini kan mungkin bisa lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu langsung dibikin aja folder tersendiri variabel lingkungan. Jadi nanti saat dimasukkan ke dalam Maxen, langsung foldernya aja yang dipanggil, nggak usah satu-satu di inputnya. Oke, nah ini aku pakai variabel elevasi, ketinggian, sama land cover, tutupan hutan. Nah, di sebelah kanannya itu ada pilihan continuous atau enggak kategorikal. Apa sih bedanya? Nah, continuous ini kalau si datanya berkelanjutan. Salah satunya kayak si elevasi ini. Jadi kalau elevasi kan biasanya kayak ketinggian 1000, 2000, 3000, dan seterusnya. Nah, itu kan berkelanjutan ya. Sedangkan kalau untuk kategorikal, contohnya itu seperti land cover. Land cover ini kan tutupan hutan tuh macam-macam ya. Ada yang mungkin hutan sekunder, ada yang primer, ada yang bentuknya rawa, pesisir, dan segala macamnya. Nah, itu kan terkategori ya tutupan hutan yang bukan yang nilai berkontinu. Makanya kita pilihnya ini kategorikal. Oke, terus misalnya sebenarnya untuk yang create response groups ini nggak terlalu perlu-perlu banget. Tapi mungkin coba kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Make a picture ini juga sebenarnya nggak terlalu perlu-perlu banget, tapi kita coba centang aja. Sama Dojik Nav ini perlu nggak perlu, tapi kita coba centang dulu saja yang sekarang. Nah, yang output format ini, nah ini ada banyak macamnya. Ini kalau aku baca, jadi dia kalau yang paling bawah tuh raw. Kita tahu itu kan kayak data yang benar-benar mentah banget. Nah, ini kayak data ini bagian yang paling bawah itu paling yang data mentah banget sampai yang paling atas tuh udah yang paling bagusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, output filenya juga ini macam-macam, tapi aku belum pernah coba yang lain-lain. Tapi yang paling biasa aku gunakan adalah file ASC ini. Oke, lanjut ke output directory. Nah, ini kita langsung arahkan nanti hasil Maxennya ke folder output.
Oke, yang ini kita lewatkan aja, langsung klik running. Oke, ini berarti sudah selesai runningnya. Coba kita lihat hasilnya di folder output. Nah, ini ada banyak macamnya file-filenya. Untuk yang di sebelah sini, file yang akan dipindah, file yang bisa kita utak-atik ke dalam QGIS atau ArcGIS adalah file yang ini, ASC. Oke, kemudian di dalamnya ada lagi folder plots. Nah, ini nih, karena tadi kita banyak mengklik memunculkan, jadi banyak juga nih hasil yang dikeluarkan. Nah, ini kalau misalnya make a picture, nah dia memberikan juga nih gambar yang sudah terwarna di mana, tapi dalam bentuk PNG. Tuh. Nah, untuk yang warna merah ini, merah sampai kurang lebih warna kuning, itu yang kemungkinan bisa menjadi habitatnya sebagai untuk si kukang Jawa, Nycticebus javanicus. Nah, kalau udah warnanya hijau sampai biru, itu udah kemungkinannya nggak mungkin banget lah untuk si kukang Jawa hidup di sana. Lanjut, kalau ini adalah gambar terkait elevasi nih sama si elevasi sebagai habitat yang menunjang kukang. Nah, ini cukup tinggi ya grafiknya, berarti cukup dibutuhkan sama kukang. Ini juga sama, sama. Nah, yang ini jackknife of regulate trainingnya untuk melihat mana variabel lingkungan yang paling dibutuhkan sama kukang. Kalau warna hijau Tosca ini without variable, ternyata dia lebih ke line cover. Tapi kalau with only variabelnya aja nih, salah satu variabelnya, ternyata elevasi nih yang paling tinggi. Jadi kukang sangat berpengaruh nih sama elevasi. Nah, tapi kalau misalnya ke semua variabelnya, oh ternyata sebenarnya dua-duanya juga dibutuhkan sama kukang dari tutupan lahan maupun elevasinya. Nah, ini kalau berdasarkan land covernya, grafiknya seperti ini. Mungkin kalau mau detail bagaimana cara grafiknya, bisa searching-searching dulu ya. Oke, nah ini juga ada omission and predicted area for Kukang Jawa. Jadi ini ada garis hitam. Garis hitam itu garis yang diprediksi sama si Maxennya. Sedangkan garis yang biru ini adalah hasil analisis Maxennya. Jadi bisa dikatakan hasil Maxen ini baik gitu. Karena si garis biru ini nggak beda jauh nih sama si garis hitamnya. Oke, kemudian ada specificity of untuk si Kukang Jawanya ini ada nilai AUC. AUC ini kayak mau lihat hasil model kita ini baik atau enggak. Di- dan nilainya ini ada kategorinya. Jadi kalau misalnya kita dapatnya di bawah 0,7, oh berarti model kita itu sangat kurang bagus, berarti harus ada yang ditambah atau diperbaiki. Nah, kalau misalnya nilainya 0,7 sampai 0,8, itu udah masuk kategorinya cukup baik. Terus kalau misalnya 0,8 sampai 0,9 bisa dikatakan bahwa modelnya sudah baik, dan kalau hampir mendekati satu, wah itu sangat baik sekali modelnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu Maksen pada hari ini, kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.